Salve Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Renungan kali ini berbeda karena saya ada bersama dengan 3 gadis-gadis orang muda Katolik yang sedang mengikuti kegiatan camping rohani mahasiswa Katolik. Permenungan kali ini bicara tentang sharing tapi juga pendalaman iman, bagaimana memaknai bacaan kitab suci yang kita renungkan pada hari Minggu biasa yang ke-26. Bacaan bicara tentang orang kaya dan juga Lazarus yang miskin. Dan bacaan pertama, bacaan kedua juga menghantar kita semua. Kalau kita menjadi orang kaya yang tamak, pasti akan binasa. Begitu juga kita mensyukuri apa yang kita terima dari Tuhan yang membuat kita menjadi berkelimpahan. Karena itu pada permenungan kali ini saya mau sharing dengan orang-orang muda kita ini. Maka pertanyaan penting buat kita untuk refleksi awal ini adalah, mau nggak jadi orang kaya? Nesa, mau nggak jadi orang kaya? Mau. Patricia? Mau jadi orang kaya. Kalau mau jadi orang kaya, apa yang harus kamu buat? Mungkin lebih apa ya? Kalau misalnya mau jadi orang kaya, lebih banyak berusaha. Terus berdoa. Wina, kira-kira mau jadi orang kaya seperti apa ini? Berusaha pasti, terus orang kayanya tuh seperti kayak pengusaha gitu. Pengusaha. Mimpinya jadi apa nih? Pengusaha apa ini? Pengusaha aja. Banyak usaha. Ya, banyak usahanya. Patricia, apa yang membuat kamu pengen jadi kaya? Karena kalau kita jadi orang kaya itu kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Enak nggak jadi orang kaya tuh? Sebenarnya mungkin 50-50. Ada enaknya, ada enggaknya. Tapi kalau kita dengan tulus hati, dengan segenap hati kita, itu pasti akan lebih kayak menyenangkan. Oke. Menjadi orang kaya itu pasti impian semua orang. Tapi menjadi orang kaya seperti apa? Itu yang kemudian jadi refleksi dan pertanyaan. Baik, kalau tadi sudah jadi orang kaya, sekarang jadi orang miskin. Pernah nggak mengalami momen di mana yang betul-betul kita merasa, kok saya miskin sekali? Pernah mengalami sampai di titik itu enggak? Pernah mengalami rasa kayak miskin sekali? Patricia, langsung ambil mic, itu berarti ada sesuatu nih. Iya, pernah, Pastor. Karena kan kita kan tahu roda kehidupan itu kan berputar. Nah, dari situ tuh kayak dulu tuh kan masih, kalau orang bilang tuh ada masa jayanya, ada masa rendahnya. Jadi nggak semua orang tuh ada di atas, tapi orang-orang tuh masih bisa merasakan di bawah. Gitu. Terima kasih. Apalagi ada yang momen yang mengalami, kalau Romo itu mengalami kayak ketika tidak punya apa-apa tuh, ternyata segininya. Itu Romo selalu cerita di mana-mana. Waktu ketika gagal panen musim kemarau yang panjang lalu gagal panen, itu bagaimana berartinya sebutir nasi itu. Berartinya 1-2 butir makanan saja itu kayak kalau dibuang itu, kayak menyesal sekali. Itu karena kita ada dalam situasi sangat membutuhkan. Nesa, bagaimana pengalaman ketergerakan hati atau ketika melihat orang susah atau menderita itu, apa yang timbul dalam hati? Mungkin ini ya Pastor, selagi kita bisa membantu kan, misalnya kita mungkin ada lebih, mungkin kita bisa bantu juga gitu untuk mereka, walaupun ibaratnya misalnya kita ini juga kurang, tapi sebisa kita mungkin membantu juga, begitu Pastor. Wina, nah ini namanya Wina. Kira-kira pernah nggak berjumpa dengan kita yang mengalami situasi miskin? Mungkin kita pernah mengalami situasi susah. Pernah nggak menjumpai orang yang miskin, terus istilahnya kita tergerak hati untuk menolong, tapi ada pengalaman yang membuat kamu tuh kayak, sudah miskin kok kayak gitu? Ada. Itu momennya seperti apa, atau apa yang kamu bisa dapat dari pengalaman itu? Yang bisa saya dapat tuh kayak
sebenarnya orang itu tuh bisa bersyukur, tapi dia tuh kayak tidak melihat keluarganya itu seperti apa, tapi gaya hidup dia tuh kayak hedon gitu. Nah, Pastor, istilahnya gaya hidup itu melebihi dari pendapatan atau membutuhkan itu jauh lebih besar daripada apa yang dia dapat. Jadi gajinya 1 juta tapi pengen naik mobil apa gitu. Jadi pasti kalau kredit pasti nggak bisa kan. Ya gitu. Terima kasih Wina, Nesa sama juga Patricia. Bapak Ibu saudara-saudari, itu pengalaman pribadi orang-orang muda mengenai kita semua tuh pengen jadi kaya memang. Siapa yang tidak senang jadi orang kaya? Tetapi yang paling penting bagi kita adalah ketaatan dan kesetiaan, seperti bacaan kedua tuh Rasul Paulus bicara tentang ketaatan dan kesetiaan pada perintah Tuhan, maka kemudian kita mendapat kelimpahan. Kelimpahan itulah yang kemudian jadi berkat buat orang lain. Sebaliknya kalau kita dengan berfoya-foya tadi, hedon dan lain-lain, kemudian kita membuang, istilahnya memenuhi keinginan kita, lalu akhirnya kita membuang segala apa yang kita miliki, hasilnya ya pasti binasa. Maka pengalaman orang kaya dan juga Lazarus yang miskin, dua-duanya meninggal. Tetapi ketika naik ke surga, Lazarus duduk di pangkuan Abraham menikmati kebahagiaan, sebaliknya orang kaya ada di dalam api neraka. Tapi ada satu kata yang penting di situ, orang kaya bilang begini, tolong turun sampaikan kepada saudara-saudariku supaya mereka tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Mau mengatakan bahwa gini, sabda Tuhan itu sudah ada buat kita. Seperti dalam bacaan pertama Amos katakan, kalau kamu berfoya-foya, kamu berjuntai dengan makanan kemewahan dan lain-lain tanpa rasa syukur, tanpa memperhatikan orang-orang susah, orang-orang miskin atau orang-orang yang ada di sekitar, kamu hanya mementingkan diri sendiri, maka kemudian akan binasa. Seperti orang kaya tadi. Sebaliknya, ketika kamu taat pada perintah Tuhan, bersyukur atas semua karunia, kamu dapatkan sesuatu, maka rasa syukur itulah yang kemudian membawa kita kepada kebahagiaan. Bahwa segala penderitaan kita alami lalu bukan menjadi akhir segalanya. Maka pertanyaan itu dan kemudian jawaban bahwa Tuhan sudah kasih sabda Tuhan, perintah-perintahnya dan lain-lain, hanya kita mau atau tidak. Maka di sana soal kesempatan. Kesempatan Tuhan berikan buat kita. Saya, kamu bertiga, semua Tuhan kasih kesempatan yang sama. Seperti jawaban kamu tadi, mau berusaha atau tidak, mau bertekun atau tidak, mau berjuang atau tidak, mau menahan diri atau tidak. Seperti tadi, dapat pendapatan segini tapi gayanya segini. Itu kembali ke keputusan pribadi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu biasa yang ke-26 ini, sharing dan juga kebersamaan kita. Siapa yang tidak mau kaya? Tapi kita mau jadi orang kaya seperti apa? Tidak ada orang juga yang mau jadi miskin. Tapi jangan memiskinkan orang lain dengan status yang kita miliki. Hiduplah dengan taat, hiduplah dengan setia, maka kemudian kebahagiaan dan sukacita Tuhan sediakan. Mungkin kita bisa menjadi seperti Lazarus yang menjalani segala penderitaan dengan rasa syukur, akhirnya kebahagiaan didapat. Atau sebaliknya kita menjadi orang kaya, tapi orang kaya yang tahu bersyukur dan bisa berbagi dengan orang lain. Rahmat Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.